Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua, sesi kedua atau lab kedua di mata kuliah Sistem Pertahanan Jaringan Lanjut. Masih sama kita bahas di sini tentang Network Security Threat Vulnerability dan Attack di modul 2. Di sebelumnya sudah saya berikan materi. Di lab ini yang akan kita bahas adalah kita menggunakan beberapa tools untuk melihat Network Security Threat Vulnerability dan Attack. Nah, oke. Kita coba download dulu satu ya, download Zenmap ya, download Zenmap sini ya. Kita ambil yang GUI, boleh bebas sih sebenarnya. Sebenarnya sudah ada materi ya untuk Zenmap dan sebagainya, sudah ada materinya sendiri sih, udah ada materi yang di channel ini udah ada ya, teman-teman melihat. Nah, ini contohnya ya, ini pakai yang ini map aja yang ini ya. Tunggu dulu proses downloadnya. Alamatnya di nmap lagi ya di sini ya. Anda bisa nyoba di sana. Kita setup dulu. Agree naik aja. Oke, tunggu beberapa kebutuhan proses instalasi dari nmap itu sendiri. Nanti kita coba demo pakai dua tools di sini. Yang satu pakai nmap, yang satu kita menggunakan fitur yang ada di internet nanti. Oke, tunggu. Menu dan kita finish, kita buka nmap-nya tadi atau Zenmap. Di sini udah ada ya Zenmap-nya. Ini ada Zenmap. Oke, sama seperti ya. Yang kita lihat adalah IP targetnya dulu. Jadi apa sih Zenmap itu sendiri? Apa itu Zenmap? Jadi kita bisa cari tahu di sini ya. Nah, ini contohnya di kelompok 9 yang membahas tentang Zenmap. Ya, saya ngambil dari kelompok 9 2016 blogspot.com, network scanning di Zenmap map for to HTML. Silakan Anda nanti bisa cari referensi di tempat lain. Jadi Zenmap adalah aplikasi multiplatform sebagai interface sederhana untuk aplikasi Nmap. Nah, Nmap itu sendiri adalah network mapper, sebuah aplikasi open source untuk eksplorasi network atau audit keamanannya. Nah, Nmap bekerja dengan melakukan scan terhadap komputer host standalone ataupun host yang terhubung dalam sebuah jaringan, menentukan host-host yang aktif dalam satu jaringan, menentukan informasi sistem operasi. Nah, ini ada port-port yang terbuka, ada jenis firewall yang digunakan dan sebagainya. Oke. Contohnya yang kita cek, kita bisa menggunakan langsung di sini ya, pakai cmd. Terus kita pakai tercet aja di sini. Saya pakai domainnya masih pakai Amicom. Yang kita tercet di sini. Oke ya, kita ambil public di sini aja. Di copy itu tinggal enter aja kopinya ya. Tip block terus enter. Kita lakukan proses scanning di sini. Jadi profilnya boleh bebas, mau pakai intense dan lain-lain juga ada di sini. Ini ada contohnya. Mau pakai yang scan all TCP port dan sebagainya boleh. Kalau saya yang standar aja pakai intense scan, dan yang lainnya nanti teman-teman coba-coba lagi nanti sendiri. Oke, kita lakukan proses scanning di sini ya. Jadi targetnya adalah IP 202.11942 yang kita gunakan target untuk scan. Lumayan lama untuk menargetkan seperti ini karena host yang kita tuju adalah amicom.ac.id. Di sini yang kita gunakan ya, di 202.9142. Ini proses versi Windows yang digunakan. Oke. Jadi ketika ini nggak jalan, sebenarnya kita bisa jalankan lagi proses yang lainnya. Kalau kita mau lakukan proses scan, kita juga bisa menggunakan sodan.io. Ini yang sorry ini kurang N ya, sodan.io.
Kita paste tadi IP-nya yang kita mouskan adalah IP 202.91.942. Ini adalah port-port yang terbuka. Ini SSL certified-nya dan ini adalah vulnerability-nya. Nah, bagaimana kita melihat vulnerability itu? Ibaratnya leveling detailnya, terus dia masuk kategori kritikal atau tidak. Caranya adalah kita melihat di sini dari mode dari CVE detail ini, kita blok aja dari kode ini ya. Kita blok, kita set aja di sini. Umumnya menggunakan boleh pakai NST, boleh pakai yang lainnya atau pakai CV detail ini juga boleh, atau pakai Qualys. Ini yang digunakan untuk Qualys. Kemarin juga saya ngambil certificate di sini di Qualys. Nah, ini beberapa contoh yang bisa Anda andalkan untuk melihat berapa persentasenya di sini. Oke, dikategorikan di sini. Contoh tadi yang kita gunakan di sini adalah reason of by function roaming. Ini allow remote to server. Jadi untuk proses remoting ini di sini ya. Kategorinya medium dan yang dilihat nanti hyperlinknya ini. Nah, adalah hyperlinknya sudah terdetek semuanya di sini. Juga sama. Kalau di CP detail skornya 4, parsialnya, dan produk atau vendornya juga terlihat detail ya di sini ya. Ada version detail, ada vulnerability-nya. Jadi kita bisa lihat vulnerability trend-nya dari tahun ke tahun. Ini grafiknya. Ini. Terus ini juga kategori-kategorinya. Oke. Nah, itu ketika kita melakukan proses tadi ya, kita melihat tentang CV detail tadi. Oke, ini modul di ngecek tentang vulnerability dan attack. Nah, bagaimana kalau proses attack-nya itu sendiri? Sebenarnya kalau proses attack-nya sendiri sih simpel ya. Anda bisa pakai Loic di DOS. Ini bisa pakai Loic, Logorbit ini. Anda tinggal download. Ini contoh. Saya tidak mengajarkan tentang ada malware yang di sini ya. Ini contoh sederhana untuk melakukan proses DDoS di sini. Jadi kita masih menunggu sampai proses itu selesai nanti. Ini contoh untuk di Loic-nya tadi. Oke, sampai sini kira-kira di materi tentang ini karena proses lama interscan. Jadi selain ini untuk scan vulnerability Anda bisa menggunakan dengan misalnya OWASP. Ini WhatsApp, ini juga bisa digunakan. Atau kita mau ngecek DNS-nya, kita bisa pakai DNS Dumpster. Ini untuk lookup-nya. Jadi contohnya misalnya tadi IP-nya berapa, ketika scan nanti ketemu Amicom, dan di sini adalah rule-nya tadi. Ini juga sudah ada semuanya sih, ada ini map-nya juga, tapi menggunakan online. Tadi pakai tools, yang di sini pakai sudah pakai tools online ya. Jadi tinggal quick ini map scan, Anda ketemu dengan port-port yang sudah terbuka dari 21 TCP open state-nya service FTP, 22 port 22 digunakan untuk SSH, 23 untuk telnet. Ini masih open, sangat riskan sekali dan berbahaya ya, sebenarnya nggak boleh dibuka seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu mini lab yang kita lakukan secara daring ini bisa dilakukan lewat HP Anda, jadi nggak perlu pakai laptop atau pakai PC, cukup menggunakan HP sudah Anda bisa melihat mengecek vulnerability yang ada di web server atau server tersebut. Nah, nanti ada pertemuan berikutnya akan saya bahas tentang beberapa tools yang ada di CND. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.